langsung saja. Sudah mulai ini? Boleh, boleh kita mulai bagaimana? Mulai buka saja. Oh iya, oke oke. Ah, Baik, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi alhamdulillahirabbil wabarakatuh. alamin, puji dan puja. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, puji dan puja syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Maha suci lagi maha besar Allah yang telah menghidupkan kita, yang telah memberikan nikmatnya kepada kita berupa nikmat kesehatan, kekuatan dan kesempatan sehingga kita bisa bertemu di forum virtual ini. Salawat beserta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana beliaulah yang akan memperjuangkan umatnya di yaumil akhir nanti. Insya Allah. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung kepada adik-adik semua di serial tanya jawab keislaman dengan temanya kita itu solusi problematika remaja muslim. Jadi dalam episode ini kita akan membahas berbagai persoalan atau berbagai problem daripada remaja muslim itu sendiri yang paling sering dihadapi. Melalui diskusi ringan ini dan pendekatan dalil Al-Quran dan hadis, kita akan mencari solusi Islami atas problematika yang ada di kalangan remaja muslim. Yang pertama itu musik dan Islam. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk ke kita, ke kami. Saya akan pilih salah satu dari pertanyaan teman-teman sekalian, pertanyaan dari adik-adik sekalian. Itu pertanyaannya ini, Ustaz, apakah mendengarkan musik itu haram? Mungkin Ustaz Nasa bisa menjawab pertanyaan dari adik kita ini, dari adik remaja ini. Pertanyaannya itu, apakah mendengarkan musik itu haram? Silahkan. baik. Terima kasih kepada rekan saya, Pak Hairul, sudah memandu jalannya pertemuan virtual kita pada malam hari ini. Mohon maaf sebelumnya saya agak kurang sehat ini, agak batuk. Oke. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, pada pertemuan malam ini menarik sekali, di mana pada malam ini kita membahas isu-isu keislaman terkait tadi yang dibahas problematika remaja kekinian atau masalah remaja muslim yang kekinian. Tadi ada pertanyaan yang sudah disampaikan dari teman-teman yang sudah masuk pertanyaannya. Uh, Tadi terkait musik dan Islamnya. Tadi pertanyaannya, uh, bagaimana? Apakah mendengarkan musik itu haram? Jadi begini, terkait musik dan dalam Islam ini, para ulama memiliki pandangan yang beragam. Beberapa ulama perbedaan pendapat para ulama kalangan ulama itu terkait musik ini. Misalkan ada yang berpendapat bahwa musik itu haram. Jadi ada pula yang membolehkannya. Misalkan ulama yang mengharamkan, misalkan kita contoh di kalangan Hambali, di situ pendapat bahwa musik haram secara mutlak, terutama jika disertai dengan alat musik dan lirik yang melalaikan ibadah atau keluar dari koridor syariat Islam, syariat agama. Mereka ulama yang mengharamkan ini berpendapat bahwa musik dapat menimbulkan sifat nifak. Apa itu nifak? Kemunafikan dalam hati dan dapat melalaikan daripada ibadah. Inilah landasan para ulama
yang disebut di sini mengharamkan daripada musik itu sendiri. Nah, di mana ada ulama juga yang tadi kami sampaikan terkait musik ini diperbolehkan. Misalkan kita ambil Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa musik dalam Islam pada dasarnya itu mubah atau diperbolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan dalam Islam atau tidak melalaikan ibadah, tidak keluar daripada koridor syariat agama. Mereka berpendapat musik ini bisa menjadi sarana hiburan yang bermanfaat asalkan tadi tidak melanggar syariat dan digunakan untuk hal-hal yang baik, tidak digunakan hal-hal yang maksiat. NU juga misalkan berpendapat itu cenderung mengikuti pendapat Imam Al-Ghazali. Nah, ini yang dianut oleh negara kita kebanyakan uh, membolehkan ini terkait musik dalam Islam asalkan itu tadi tidak digunakan untuk tujuan maksiat. Di mana terkait musik ini Allah itu berfirman dalam Al-Quran, Quran surat Luqman ayat 6 di situ dikatakan bahwasanya dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Ah, maksud di sini perkataan di sini ya syair-syair musik itu sendiri. Itu bagian dari perkataan. Jadi memang di dalam Al-Quran sudah dikatakan bahwa musik ini ada yang dipergunakan untuk menyesatkan manusia. Nah, jadi ada yang diharamkan juga. Di mana didukung juga ada suatu hadis mahfud Nabi, hadis Nabi eh, yang artinya itu akan ada dari umatku. Ini Nabi berkata bahwa akan ada umatku kaum yang menghalalkan zina, sutra, khamar, dan alat musik. Ya, ini hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Jadi eh, kontes hadis ini juga dilihat secara komprehensif, secara menyeluruh. Ini hadis. Nah, intinya kita harus bijak ya, memilih musik yang tidak menjerumuskan ke hal-hal yang eh, melanggar koridor syariat agama dan juga tidak melalaikan ibadah. Jadi pada pertanyaan ini rekan saya terkait musik dalam Islam ini haram atau tidak, saya simpulkan bahwa mendengarkan musik ini dalam Islam tidaklah tunggal. Hukumnya tidaklah tunggal maksudnya ya. Tadi ada pendapat yang mengharamkannya, misalkan dari uh, Imam Hambali, ada juga yang memperbolehkannya. Keputusan untuk mendengarkan atau tidak mendengarkan musik sebaiknya didasarkan pada uh, pemahaman agama yang mendalam dan mempertimbangkan dampak positif dan negatif terkait musik itu tersebut. Itu jawaban dari saya. Terima kasih pertanyaannya luar biasa terkait mendengarkan musik itu haram apa tidak. Oke, saya kembalikan kepada rekan saya, Herul. Baik, baik. Terima kasih jawaban dari Ustaz Nazal ya. Menarik sekali jawabannya daripada bagaimana sih sebenarnya hukum musik itu. Apakah haram atau halal tadi sudah dijelaskan juga bahwa pendapat ulama itu tentang mengenai haram atau halalnya musik itu banyak sekali. Tinggal bagaimana kita bijak dalam melihat pandangan dari ulamanya kita. Kita mau ikut yang mana. Nah, kemudian problematika pada remaja selanjutnya itu yang paling banyak terjadi itu adalah pacaran. Nah, tema kita di sini adalah menolak ajakan pacaran. Nah, di sini ada teman-teman juga yang bertanya. Pertanyaannya itu begini, Stas. Bagaimana cara menolak ajakan pacaran tetapi tetap sopan dan tidak menyakiti? Oke, baik. Terima kasih. Mungkin seperti itu pertanyaan adik kita. Baik, ini pertanyaannya sangat kekinian ya terkait tadi sudah musik, sekarang terkait menolak
ajakan pacaran. Karena sekarang sangat banyak kita lihat hal pacaran ini dianggap hal biasa, padahal sudah keluar dari apa yang disyariatkan atau koridor aturan daripada agama itu. Kita agama Islam pastinya ada aturan-aturan syariat-syariat yang sebagai panduan atau pedoman kita yang beragama Islam, tidak asal melakukan hal tersebut, namun ada panduannya atau ada aturan agama yang mengatur. Oke, dalam konteks apa tadi pacaran ya, menolak ajakan pacaran itu dah. Bagaimana uh, kita yang beragama Islam, cara yang baik, yang pantas ketika menolak ada seseorang yang mengajak pacaran, tapi dengan cara yang sopan, tidak menyakiti. Karena kalau dengan cara yang kasar atau tidak sopan itu juga uh, salah. Karena kita Islam itu indah dan saling baik satu sama lain. Oke, dalam Islam hubungan antara laki-laki dan perempuan memiliki batasan pastinya. Jadi yang bukan muhrim itu pastinya ada batasannya. Tidak sembarang berhubungan atau jalan bersamaan atau ada hubungan spesial. Jadi pacaran ini bukan bagian dari ajaran Islam. Nah, itu terkait pacaran karena di mana uh, bisa mendekatkan pada zina. Nah, itu uh, Islam mengajarkan kita bahwa dalam Islam itu tidak mengenal namanya pacaran. Karena itu tadi dikhawatirkan pacaran itu bisa mendekatkan seseorang pada zina. Nah, ini dikuatkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'annya, Al-Nur, Quran surat An-Nur ayat 30, bahwasanya uh, Allah itu mengatakan dalam firman-Nya, katakanlah pada laki-laki, katakanlah pada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya. Nah, ini untuk yang uh, kita yang laki-laki atau yang laki-laki dan memelihara kemaluannya. Nah, ini ayat ini sebagai dasar bahwasanya pacaran itu tidak dianjurkan dalam Islam karena itu tadi bisa mendekatkan seseorang pada zina, sehingga Allah itu sangat menekankan kepada laki-laki atau remaja dewasa untuk menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Nah, di ayat lain juga Allah mengatakan, Allah berfirman dalam Quran surat An-Nur ayat 31, lanjutan dari ayat sebelumnya, dan katakanlah pada wanita, nah ini untuk wanita yang beriman pastinya, agar mereka menjaga pandangannya dan kemaluannya. Nah, ayat ini jelas ya, ini sebagai dasar untuk mau laki-laki atau perempuan agar menjaga waspada untuk tidak terlibat dalam zina ini, yaitu salah satunya pacaran itu. Jadi bagaimana kita kembali ke konteks pertanyaannya? Bagaimana kita sebagai laki-laki ya, laki-laki remaja atau perempuan yang dewasa, ketika ada seseorang yang mengajak mengajak pacaran itu tadi, bagaimana cara menolaknya? Karena kita sudah tahu dasar dan kita yang berakal, kita yang beragama, kita paham terkait itu dasar aturan agama kita, syariat kita tentang pacaran itu bahwa itu mendekatkan seseorang pada zina. Nah, jadi kita jelas sebagai laki-laki remaja atau perempuan yang mau pacaran itu, alangkah bagusnya ditolak dengan baik, tolak dengan sopan, dengan cara-cara yang baik. Sampaikan kepada siapapun itu, laki-laki atau perempuan yang hendak untuk mengajak dalam hal ini pacaran tadi, untuk ditolak karena itu bisa menjerumuskan. Nah, itu tadi menjerumuskan ke hal-hal yang zina. Karena kalau sudah terjerumus dan sudah dimisalkan kita ambil contoh
menjalin hubungan pacaran itu diterima, itu tidak dipungkiri, tidak terelakkan lagi akan ada eh, perlakuan, aktivitas atau hubungan yang memang secara kasat mata itu sudah terjerumus ke hal zina. Nah, kita lihat contoh banyak kita ambil lihat contoh secara nyata saja ya di masyarakat yang bukan tidak ada hubungan muhrim atau bukan muhrim, yang sudah menjalin namanya tadi pacaran, bisa bersentuhan, bergandengan tangan, saling pandang-pandangan, itu sudah menjerumus ke hal zina karena dipastikan itu bisa lebih pandangan yang lebih mengarah ke hawa nafsu. Nah, jadi dianjurkan untuk menolak pacaran. Jadi bagaimana caranya untuk kita yang tahu itu? Ya ditolak dengan secara baik, dengan perkataan-perkataan yang lembut, sampaikan kepada orang yang mengajak itu bahwa uh, saya takut untuk terjerumus ke hal yang zina. Karena agama mengajurkan agar kita tidak mendekati zina itu. Nah, salah satunya pacaran itu tadi. Jadi, eh, saya rasa terkait pacaran ini memang banyak yang mesti disadarkan pada keluarga, tetangga-tetangga atau sanak teman-teman kita. Banyak sekali terkait pacaran ini memang dianggap hal yang saya rasa dianggap masih belum melanggar, tapi banyak kita lihat secara kasat mata itu, wah sudah sampai kita tidak tahu lah apa yang mereka sudah lakukan. Dan ini saya rasa harus dikuatkan lagi. Seperti diskusi-diskusi begini, video-video edukasi seperti ini perlu kita sampaikan kepada remaja-remaja yang pergaulannya di generasi sekarang, generasi yang betul-betul serba teknologi dan semua bisa dilihat dari gadgetnya masing-masing. Jadi pacaran itu pun tidak mesti berinteraksi secara langsung. Bisa juga dengan kecanggihan sekarang lewat jarak jauh atau lewat gadgetnya masing-masing. Intinya selagi itu bisa menimbulkan hal-hal yang oh, menarik hawa nafsu, pandangan, saya rasa itu bisa mendekatkan seseorang kepada hal zina. Jadi teman-teman yang remaja-remaja yang hendak mau pacaran, jadi kami anjurkan langkah bagusnya uh, jangan pacaran. Jadi kalau memang ada yang mau mengajak serius, diajak, kita diajarkan dalam Islam bagaimana itu menjalin hubungan serius, misalkan lewat apalagi eh, secara agama diatur bahwa untuk menjalin hubungan lebih serius itu satu sama lain bisa melakukan ta'aruf, di mana ta'aruf itu salah satu cara agama yang dianjurkan agama bagaimana kita mengenal satu sama lain daripada pacaran itu sendiri bisa mendekatkan kita kepada zina. Saya rasa itu eh, tanggapan, jawaban terkait teman-teman yang bertanya itu menolak ajakan pacaran. Pak Hairul, saya kira itu Pak Hairul jawaban saya. Terima kasih. Baik, baik, terima kasih. Menarik sekali jawaban dari Pak Ustaz Nazal ini terkait lagi bagaimana cara yang sopan ya menolak ajakan pacaran. Karena memang betul zaman sekarang itu pacaran sudah dianggap lumrah ya oleh sebagian orang. Sebenarnya pacaran itu bukan bagian dari ajaran Islam karena yang dijelaskan tadi oleh Pak Nazal itu karena bisa mendekatkan pada zina. Karena perempuan dan laki-laki juga itu memiliki batasan yang sudah diatur. Tadi juga sudah dijelaskan ayatnya, sudah dijelaskan hadisnya. Tadi juga sudah dijelaskan bagaimana cara menolaknya. Cara menolaknya itu dengan sopan. Misalkan saya ingin menjaga diri dulu. Kalau memang jodoh, biarlah nanti Allah yang atur. Selanjutnya kita beralih lagi ke problem remaja Muslim yang banyak terjadi ya, yaitu body shaming. Iya.
ini body shaming ini identik dengan bully ya, bully. Jadi ini ada teman kita atau adik kita yang bertanya, pertanyaannya itu Ustaz, begini, aku sering diejek karena fisikku. Kata orang aku jelek, pendek, kurus. Islam memandang ini bagaimana Ustaz? Jika ada yang mengejek-ejek seperti ini atau membuli seperti ini. Waktu Oke, dan tempat saya persilahkan. oke, pertanyaannya sangat menarik ini. Kita pertanyaan teman-teman remaja yang kekinian, mana membahas tentang body shame ini. Saya sudah mendapat juga ini teks pertanyaannya, di mana ada suatu kasus tadi dijelaskan bahwa seorang remaja eh, karena fisiknya, fisiknya dia mendapat ejekan, kata seorang apa, olok-olokan atau diejek oleh beberapa temannya. Dia dengan keadaan fisiknya yang jelek tadi, pendek, misalkan atau kurus atau ada cacat fisik mungkin. Nah, terkait hal ini, saya rasa juga kita perlu kasih edukasi ya kepada teman-teman. Sekaligus ini hal-hal yang baik untuk kita sampaikan ke khalayak remaja banyak. Bagaimana sih kita menyikapi atau Islam memandang hal yang seperti ini atau disebut dengan body shaming ini. Baik, rekan-rekan, para remaja semuanya, terkait body shaming ini atau mengejek bentuk fisik seseorang ataupun menghina, jelas dalam Islam di situ kita diajarkan bahwa mencela fisik atau mencela, uh, menghina orang lain itu termasuk perbuatan atau akhlak yang tidak terpuji atau akhlak tercela. Nah, ini Islam jelas kita dilarang atau tidak dibolehkan mencela sesama manusia. Itu sesama manusia, apalagi kita sesama Muslim, itu saudara, kita dianjurkan untuk tidak saling mencela. Nah, setiap manusia eh, pastinya Allah itu menciptakan dengan sebaik-baik bentuk. Nah, ini kata Allah bahwa manusia itu diciptakan sudah sempurna sebaik-baik bentuk, dan dengan bentuk seperti apapun itu, itulah yang harus kita syukuri, itulah yang terbaik, karena semua penciptaan itu semua ada dasar, ada sesuatu yang baik. Jadi kita mencela seseorang itu kurang bagus dan tidak dibolehkan dalam ajaran atau dalam syariat koridor syariat agama. Allah di sini ber- berkata dalam Quran surat Al-Tin ya. Di situ ayat keempat mengatakan bahwa sungguh kami, kata Allah, telah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, jadi tidak ada kata lain bahwa kita ini kurang, kita ini Allah itu tidak adil ciptakan kita bagaimana. Jadi kita yang sempurna, tidak ada yang kekurangan dari segi yang disampaikan tadi. Kita juga harus memandang saudara-saudara kita, teman-teman kita itu bahwa itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus saling eh, sayang satu sama lain, saling menghargai satu sama lain. Tidak boleh tadi seperti dikatakan mencela atau menghina, karena itu jelas dalam agama kita, agama yang baik ini, agama yang saling menyayangi saudara satu sama lain. Itu jelas-jelas tidak dianjurkan, tidak dibolehkan. Maka kita harus menghargai apapun bentuk setiap teman, perbedaan ini tadi, kekurangan lah, dianggap kekurangan. Dan juga kita mencintai diri sendiri, tidak mengolok-olok ciptaan Allah. Karena kita menghina sesama, sama saja kita tidak menghargai ciptaan Allah. Sama saja kita tidak menganggap Allah itu maha maha baik, maha adil, karena kita sudah mengolok-olok ciptaannya. Nah, di mana Nabi, padoman kita, manusia,
petunjuk sebagai petunjuk untuk kita yang umatnya ini. Juga dalam hadisnya mengatakan bahwa seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain. Jadi kita, jangankan kita sesama manusia pada umumnya, itu kita disuruh untuk saling menghormati, saling menghargai sama kodratnya sebagai manusia. Apalagi kita sesama muslim satu sama lain. Nah, sehingga di Nabi mengajarkan tidak menzaliminya. Disuruh untuk kita tidak sama muslim itu tidak saling mencela, tidak saling menghina, tidak menzaliminya satu sama, tidak saling menzalimi satu sama lain, tidak menghinanya. Ini jelas ya, Nabi mengatakan pada dalam hadisnya untuk kita sesama muslim itu adalah saudara, tidak boleh saling menghina, dan itu salah satu perbuatan yang tercelah, tidak elok, tidak baik, dan perlu kita kuatkan ini dalam diskusi-diskusi edukasi, diskusi-diskusi begini, kita sebarkan kepada teman-teman, sampaikan bahwa hal-hal seperti itu tidak bagus dan tidak diajarkan dalam agama kita. Saya rasa itu hal yang bisa dipahami, bisa diterima, hal-hal yang saya rasa dari keyakinan manapun, hal yang namanya mencelah sesama manusia, menghina, itu pasti saya yakin itu tidak ada yang membolehkannya. Mungkin itu uh, jawaban singkat saya terkait body shaming ini, Hairul. Semoga bisa mencerahkan dan mungkin ada penguat-penguat yang lain lagi. Begitu Pak Heros. Baik, terima kasih jawaban dari Ustaz Nazal, menarik sekali jawabannya. Jadi tadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa menghina fisik seseorang itu termasuk akhlak tercela ya. Karena semua ciptaan Allah itu baik. Ketika kita mengolok-olok orang dengan fisiknya, sama saja kita mengolok-olok ciptaannya Allah. Betul. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Mungkin cukup sekian saja diskusi kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Demikian beberapa pertanyaan yang berhasil kita jawab bersama dalam episode kali ini bersama saya Andi Herul Baharan dan Ustaz Nazaluddin. Iya. Semoga solusi dan dalil yang disampaikan dapat menjadi pegangan bagi kita bersama, dapat menjadi pegangan bagi remaja-remaja Muslim yang ada di Indonesia dalam menghadapi tantangan masa kini. Jangan ragu untuk terus bertanya, terus belajar, dan terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih Terima Pak Heru. kasih teman-teman. Terima kasih Baik, teman-teman juga semuanya. terima kasih teman-teman semuanya yang menyempatkan diri untuk bergabung. Mungkin sekian dari kami. Nun wal kalmi wa ma yaskurun, summa fisabilil haq, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Herul. Kita tutup ya. Ya, terima kasih.